Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrunisa Nursinita dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 11920521 akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Mekanisme Pemberian Pembiayaan. Pembiayaan secara luas mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Pada arti sempit, pembiayaan dipergunakan untuk mendefinisikan forum pembiayaan, seperti dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Perbankan tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah didasarkan di perjanjian atau konversi antara bank menggunakan pihak lain untuk menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak yang akan didanai pada jangka waktu tertentu. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan manfaat ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan pembiayaan meliputi 1. Perekonomian membaik dan masyarakat yang tidak dapat masuk ke perekonomian dapat masuk ke perekonomian dengan pembiayaan. 2. Tersedianya dana peningkatan usaha. Pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang memiliki sisa dana akan mengalokasikannya kepada pihak yang dananya tidak mencukupi. 3. Meningkatkan produktivitas. Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. 4. Membuka lapangan kerja baru dengan terbukanya sektor komersial melalui tambahan dana pembiayaan. Sektor komersial akan menyerap tenaga kerja. 5. Terjadinya pemeratasan pendapatan dan kemampuan masyarakat usaha produktif dalam melakukan kegiatan kerja. Berarti mereka akan memperoleh penghasilan dari hasil usahanya. 6. Mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Setiap perusahaan yang memulai usahanya mempunyai tujuan yang paling tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha dan laba yang sebesar-besarnya. Juga harus ditunjang dengan modal yang besar pula. 7. Berusaha meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. 8. Pemanfaatan sumber daya ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal untuk mengembangkan sumber daya ekonomi. Jika sumber daya manusia tersedia, tetapi sumber daya keuangan tidak tersedia, pembiayaan pasti dapat diperoleh. 9. Penyaluran kelebihan dana. Mekanisme pembiayaan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan atau surplus kepada pihak yang kekurangan minus dana. Dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad dalam bank syariah, yaitu pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk 1. Mudharabah, 2. Musyarakah, dan 3. Muzaroah. Yang kedua, prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jumlah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam produk 1. Al-Murabahah, Al-Muqayyadah, Al-Mutalaqah, As-Salam, dan Istisna. Dan yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Prinsip ini terdiri atas 2 jenis akad, yaitu akad ijarah dan ijarah muntahiyah. Jenis-jenis pembiayaan ada 4. 1. Berdasarkan kegunaannya, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. 2. Berdasarkan tujuannya, ada 3, yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan perdagangan. 3. Berdasarkan jangka waktunya, ada 4, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, jangka waktu panjang, dan demand loan atau call loan. Dan keempat, berdasarkan jaminannya, ada 2, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. 1. Analisa penyebab kemacetan. 2. Menggali potensi peminjam. 3. Melakukan perbaikan akad. Dan 4. Memberikan pinjaman uang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qardul hasan, mudharabah, atau murabahah. 5. Penundaan pembayaran. 6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad yang margin baru. 7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.